Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma innaka antal alimul hakim. Lillahi ta'ala wa litafil balaya wa limusallifi hadal kitab. Al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa nazalna manzilan faminna man yusrihu khiba'ahu wa minna man yantadiru wa minna man huwa fi jashrihi idna da munadi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam as-salatul jami'ah. Fajtama'na ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayatullah ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum. Wa inna ummatakum hadhihi ju'ila afiyatuha fi awwaliha wa sayusibu akhiraha bala'un wa umurun tunkirunaha wa taji'u fitanun yuraqqiqu ba'duha ba'dha wa taji'ul fitnatu fayaqulul mu'minu hadhihi muhlikati summa tankashifu wa taji'ul fitnatu fa yaqulul mu'minu hadhihi faman ahabba ay yuzahzaha 'anil nar wa yudkhalal jannata fa ta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wa ya'ti ilan nasil ladzi yuhibbu ayyuta ilaihi wa man baya'a imaman fa'atahu safqata yatihi. Samarata qalbihi ha yuti'hu inistata'a fa in ja'a akhar yunazi'uhu fadribu unuqal akhar. Rawahu Muslim. Bismillahirrahmanirrahim.
masih bab tentang pentingnya ketaatan kepada pimpinan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, dulu kami bersama Rasulullah SAW di dalam satu perjalanan, maka istirahatlah kami di tempat peristirahatan. Di tempat peristirahatan lalu dulu mboten hotel mboten. Ini pulang dari peperangan, pulang dari mana begitu. Abdullah bin Amr bareng-bareng sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di satu tempat buat tenda, biasanya begitu. Dan ada aturannya tidak boleh mendirikan tenda di tengah jalan, ya. Di kanan kirinya jalan. Maka ketika singgah di situ, famin nama yusrihu hibauhu. Di antara kami ada yang membetulkan pakaian kami. Pakaian kami ini dibetulkan. Dulu sahabat dengan Nabi begitu, Pak. Begitu istirahat di suatu tempat, maka dibetulkan pakaiannya. Dibetulkan maksudnya apa? Jadi kadang kalau zaman dulu sandale pedot itu didondongi, pakaiannya robek karena dalam perjalanan dijahit, dan itu dilakukan pada saat istirahat singgah di satu tempat. Jadi ketika dalam perjalanan, ketika ada masalah di dalam perjalanan, maka tetap berjalan. Permasalahan itu diselesaikan ketika istirahat. Itu begitu. Ini juga termasuk etika ketika kita ini berjalan bersama-sama dengan rombongan kita. Mungkin enak lunga rombongan ziarah Wali Songo umpamane. Jadi enek masalah-masalah niku diselesaikannya nanti di tempat istirahat. Orang yang tengah jalan akhirnya teman-temannya menjadi tertinggal. Sering kan ngoten niku. Makanya nak wayah leren ya niku ngoyo ngising dituntasno. Ya, kadang-kadang mlaku agak tekan piro ngoten. Kebelet ngising, njaluk mandeg. Begitu mandeg enek kopi. Kopi mengko terus embuh meneh apa meneh. Gak tusuk-tusuk. Niku sering kali kita seperti itu kalau dalam perjalanan. Iku wong sitok, engko meneh lagi mlaku meneh sitoke njaluk meneh apa meneh. Lah niku. Jadi kalau Nabi dulu tertibnya begitu. Jadi seluruh keperluan itu ditunaikan di tempat istirahatnya, di etapenya. Di situ kalau ada pakaian-pakaian yang robek, kalau nanti tadi dalam perjalanan belum waktunya berhenti, ya sudah biarkan saja sampai di tempatnya berhenti baru dibetulkan. Termasuk kuda, pelananya kuda, kadang-kadang ada yang putus. Kemudian perlengkapan kuda juga begitu. Itu seperti itu. Jadi ketika istirahat, maka sebagian di antara kami ada yang membetulkan pakaiannya, ya. Membetulkan perangkat-perangkatnya. Tidak hanya pakaian, jadi termasuk pakaiannya kuda, pakaiannya, pokoknya semua perangkat-perangkatnya dibetulkan saat istirahat. Wa minna yang tadilu. Nah, kalau yang tidak ada masalah terhadap perbekalannya, maka ada yang tadilu. Ayyusabiku birramyi bin nabli wan nusyabi. Jadi sambil refreshing boleh saja. Jadi sebagian sahabat
ada yang main anak panah, jadi lomba memanah itu, ada sasaran di panah, artinya untuk refreshing. Okay. Kita pun juga begitu, ketika istirahat ya, nanti kita mungkin rombongan kemana begitu, ketika istirahat boleh kalau melakukan refreshing istilahnya. Makanya nanti tol kan di rest area kadang-kadang enek jumlengan barang ngoten niku tinggi. Ya anake maksude duduk pake sing jumlengan. Enek bandulan ya sing bandulan anake aja make. Nggih. Artinya kalau mau istirahat sambil nggelar kloso, kemudian mungkin membuka perbekalan makanannya dimakan dan seterusnya, itu begitu. Wa minna man huwa fi jasrihi, dan sebagian di antara kami ada yang melayani tunggangannya. Jadi sebagian di antara sahabat ada yang mengistirahatkan kudanya, golekne mangan jarane niku ngoten. Kane nek ajeng touring jenengan saniki kan langgo jaran nggawane motor, mobil ngoten nggih. Nah, kalau di tengah jalan di tempat istirahat itu kesempatan ngecek, Pak. Ibane bocor ora. Niku dicek. Niku nggih termasuk sunnahe Kanjeng Nabi. Nek biyen jarane didelok nggih. Iki sepatune jaran pecah apa ora, dicek kan ngoten. Terus iki wayahe ngombeno, diwehi ngombe jarane. Wayahe mangan digolekne suket. Niku ngoten. Lah kita kalau sekarang, mungkin konteks sekarang, pastikan ya Pak, di rest area nak jenengan lunga teng pundi mawon dicek kendaraan itu. Terutama ban. Nggih, tekanan ban dilihat, radiatore didelok. Ngoten niku nggih termasuk bagian dari sunnah nggih. Kanjeng Nabi mbiyen kali sahabat ngoten niku checking kendaraan total di tempat peristirahatan. Apa meneh nak montore wis rada tuwa. Wis rada tuwa niku. Kalau nggih pernah kok ngoten niku. Lali bareng digas ning kene tol overheat. Tiba-tiba banyu radiator kurang kan ngoten. Munggah ning cangar ya ngono. Kayak oleh separo kebul. Akhirnya minggir lah ngoten. Niku Pak. Jadi agama niku sampai ngatur sampai segitu ya. Kita juga gitu, sebelum berangkat biasakan dicek. Nabi itu komplit Pak. Ketika membawa pasukan begitu, itu komplit. Bahkan ada divisi logistik ya, yang ngecek peralatan seperti itu. Ya seperti cerita yang Aisyah radhiyallahu anha tertinggal. Itu kan ada sahabat Sofyan yang ditugasi Nabi untuk memungut barang-barang yang tertinggal, sampai dibuat divisi untuk mencari barang-barang yang tertinggal. Itu Nabi begitu manajemennya, luar biasa. Nah kita juga begitu. Walaupun lunga sak keluarga itu bagus sebenarnya. Walaupun lunga sak keluarga itu anaknya itu diwehi tanggung jawab. Sitok bagian ngecek ban. Engko pokoknya begitu mandek ya bagiannya ngecek ban. Misalnya ngono. Sing sitok bagian radiator. Nah ngono Pak. Sing sitok bagian napa neh ngoten iki. Nek perlu mobilnya ana sing bagian ngelapi. Misalkan ngoten. Itu bagus. Karena Nabi dulu ketika dalam perjalanan membagi divisi-divisi seperti itu untuk
melakukan perawatan terhadap segala macam sarana prasarananya supaya dalam perjalanan tetap lancar sampai tujuan. Itu begitu. Maka dalam keadaan sahabat sibuk seperti itu, tiba-tiba irnada munadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada yang menyeru ya, yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk menyeru kepada pasukan itu. Apa? Sholatul jamiah. Jadi diajak untuk sholat. Maka begitu ada komando sholatul jamiah, fajtama'na ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kami pun berkumpul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu ada perintah sholatul jamiah, langsung sing sibuk-sibuk mang langsung leren. Terus langsung menuju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Pak, kita kalau di dalam perjalanan walaupun sak keluarga, apalagi kalau rombongan apa saja. Nak pimpinan regune wis ngomong kumpul, niku kabeh kudu leren. Nah, lunga haji nggih ngoten kelompok. Diomongi kumpul tambah lelet. Ngono iki teko enak ngono iki dikon kumpul wis dinteni endi to iki. Ilang. Ujug-ujug teko ya klewes kaya genek dosa ngono. Modele ngono iki ya enek ngono iki. Sing maring moan kelinjeng-keling ngoten niku nggih enten. Lah niku lah. Dulu sahabat begitu dikomando kumpul, langsung mereka kumpul. Gitu. Faqala innahu lam yakun nabiyyun qabli. Kemudian Nabi ketika kumpul ternyata Nabi berkhutbah. Jadi khutbahnya innahu lam yakun nabiyyun qabli, isinya illa kan haqqan alaihi ayatullah ummatahu ala khairin. Jadi khutbahnya isinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang nabi pun sebelum aku kecuali dulu senantiasa menunjukkan kepada umatnya akan kebaikan. Ma ya'lamuhu lahum. Jadi nabi-nabi terdahulu itu senantiasa menunjukkan kepada kebaikan, jalan kebaikan. Apa yang diketahui oleh Nabi, artinya kebaikan di waktu sekarang dan kebaikan yang akan datang, itu dikasih tahu oleh nabi-nabi yang terdahulu. Makanya termasuk kebaikan yang akan datang yang ditunjukkan itu oleh nabi-nabi terdahulu adalah kedatangannya Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam Quran begitu, wa mubasysyiram bi rasulin ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Jadi nabi-nabi terdahulu itu senantiasa menginformasikan adanya kebaikan-kebaikan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Itu begitu. Wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum. Demikian juga Nabi itu memberi peringatan akan datangnya keburukan-keburukan di masa yang akan datang. Mulanya di dalam hadis Nabi menyampaikan tidak ada seorang nabi pun kecuali mereka akan menyampaikan peringatan tentang bahayanya Dajjal. Contohnya begitu. Jadi nabi-nabi terdahulu itu senantiasa memberi tahu kepada umatnya kabar gembira akan kebaikan-kebaikan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Demikian juga dikasih tahu tentang akan datangnya keburukan-keburukan yang terjadi di masa yang akan datang. Artinya apa? Itu peringatan supaya kita kalau ada hal-hal yang tidak disenangi sudah kita bersiap-siap untuk menghadapi keadaan semacam itu. Maksudnya begitu. Wa inna ummatakum hadhihi ju'ila afiyatuha fi awwaliha. Dan sesungguhnya umat kalian ini, yakni sahabat, Nabi menyampaikan pada sahabat,
Allah menjadikan ju'ila dijadikan keselamatannya di awal periodenya. Jadi keselamatan umat ini kata Nabi itu diberikan oleh Allah di awal periodenya para sahabat. Dan Nabi ya tidak memberi informasi secara eksak, secara nyata awal periode itu kapan. Durasinya dari tahun berapa sampai berapa tidak dikasih tahu. Dan Nabi menyampaikan di dalam hadis yang lain, khairul quruni qurni summal ladzina yalunahu summal ladzina yalunahu. Sebaik-baik masa adalah masaku kata Nabi. Periode yang paling baik adalah periodenya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku ngoten. Periode Nabi, Pak. Kelihatannya Nabi menyampaikan periode itu periode yang paling baik. Periode yang paling baik itu Nabi ya kelaparan dengan sahabat. Itu periode yang baik. Nabi ya berperang kemarin ceritanya di Badar perang, di Uhud perang. Itu Nabi sampaikan itu adalah periode yang terbaik. Masya Allah. Wa sayusibu akhiraha balaun, dan akan menimpa akhirnya umat ini berbagai macam bala. Nabi memberi peringatan, setelah periode kebaikan itu nanti akan datang periode berbagai macam bala. Wa umurun tungkirunaha, dan perkara-perkara yang kamu akan mengingkarinya. Artinya kenapa kok kamu mengingkarinya? Nanti akan datang periode-periode di mana orang itu tidak menjalankan perintahnya Allah, sehingga kamu ingkar terhadap periode-periode itu. Artinya rejim yang berkuasa itu justru melanggar aturannya Allah. Perintah Allah tambah gak dilakoni. Maka nanti Nabi sudah memberi peringatan begitu. Nanti setelah kalian akan datang periode-periode ke depan itu banyak sekali ujian-ujian, banyak sekali bala musibah, dan banyak sekali perkara-perkara yang kamu akan mengingkarinya. Kamu sahabat akan mengingkarinya. Kenapa? Karena perintahnya Allah tidak dijalankan, larangannya Allah tambah dijalankan. Hari ini Pak, kalau sahabat Abu Bakar umpama hidup zaman sekarang Pak. Iki Pak. Iki wong iki ya wis stres kabeh, wis gendeng kabeh kan. Seperti itu Pak. Pasti akan mengingkari. Dulu Abu Bakar itu loh, ketika Nabi wafat, beliau diangkat jadi khalifah, banyak orang murtad, banyak orang tidak membayar zakat, maka Abu Bakar fatwanya, barang siapa yang dulu membayar zakat kambing atau zakat onta dengan talinya, kok hari ini bayar zakat enggak pakai tali, saya perangi. Ini Abu Bakar Pak. Padahal ini perkoranya dulu perkara tali. Artinya apa? Tidak boleh agama itu berkurang sedikit pun. Saat ini, Masya Allah. Wataji'u fitanun yuraqiqu ba'duha ba'dun, dan nanti akan datang masa fitnah Pak. Zaman ujian ini Pak, yang saling meringankan di antara satu dengan yang lain. Kok meringankan pun? Jadi fitnahnya itu Pak, itu ketika fitnah satu itu hilang, maka begitu datang fitnah berikutnya, itu komentarnya itu, wah ini gak ono apa-apane dibandingno biyen, ngono Pak. Atau gak ono apa-apane dibandingno saiki. Sakniki kan komentare ngoten.
Zaman cilikane awake dhewe. Saiki zaman cilikane awake dhewe paling nak dolen apa? Bentik, ya. Kasti, gobak sodor kan ngono ta. Gitu. Saiki, wah, ngoten niku. Zaman fitnah, Pak. Makane artine apa? Semakin ke belakang niku saya nemen, Pak. Kelakuane menungso niku saya nemen. Naudzubillah min dzalik. Pun. Wa taji'u wa fitnatu fayaqulul mu'minu hadhihi muhlikati. Bahkan akan datang satu masa zaman fitnah yang mana orang-orang mukmin sampai mengatakan ini kehancuran kita, ini kehancuranku. Wah, nak ngene wis gak mungkin kita. Sampai saking beratnya fitnah seperti itu. Dan itu terjadi, Pak. Jadi setelah Nabi termasuk Masya Allah, Pak, keruntuhan Bani Umayyah, keruntuhan Bani Abbasiyah, diserang sama orang Mongol. Sampai seperti itu, Pak. Mereka langsung seolah-olah patah semangat, seolah-olah putus harapan dari rahmatnya Allah, seolah-olah begitu. Sudah nggak ada tempat bagi orang beriman. Soalnya orang Islam dieksekusi habis sama orang Mongol, pasukannya Kubulaikan dan lain sebagainya. Sampai ujiannya demikian berat, ini adalah hari kehancuran umat Islam. Nah, temriki awake dhewe mboten krasa ngeten iki. Tapi di tempat-tempat yang mana muslim minoritas akan terasa sekali. Sampean budal masjid dicegat gawe parang. Seperti itu. Itu zaman fitnah yang terjadi. Nabi sudah memperingatkan di masa yang akan datang nanti akan muncul zaman-zaman seperti itu. Umat Islam dalam intimidasi pihak lain. Hari ini Masya Allah diintimidasi wong ini, terutama ustaz. Enek meneh, lek kapan nika usum kan ustaz digawane parang. Akhirnya dicekel jarine wong gendeng. Lah ngono ta. Urung sing liyane nggih insyaallah dituduh apa nggawa bom nggih nggawa bom dan lain sebagainya masyaallah. Ya memang seperti itu, Pak, keadaan nanti di akhir zaman. Dan aneh yang melakukan seperti itu sesama muslim. Memang zaman fitnah seperti itu. Tsumma tangkashifu, kemudian tiba-tiba hilang. Artinya diintimidasi seperti itu kemudian hilang. Bosnia Herzegovina sampai seperti itu, habis umat Islam. Tapi tiba-tiba hilang. Diangkat oleh Allah, akhirnya aman benar. Rusia. Biar umat Islam di sana dibunuh. Sekarang bebas lah, tiba-tiba hilang. Saiki gilirannya Cina, nenggone ngendi Uyghur ya, Uyghur. Seperti itu di Myanmar, Rohingya, umat Islam dibantai. Nanti kalau sudah waktunya habis ya hilang, diganti oleh Allah, aman, bebas. Tapi yang ngono begitu aman bebas, harta dunia datang, wong Islam mendem dunya meneh. Nanti akhirnya diuji oleh Allah seperti itu. Ya itulah Nabi sudah memperingatkan akan kedatangan seperti itu. Wa taji'ul fitnatu, kemudian datang lagi fitnah lagi. Jadi fitnah itu silih berganti ya, silih berganti. Sampai umat Islam tertekan, terjepit, akhirnya aman. Datang fitnah lagi. Fayaqulul mu'mini hadhihi.
Maka orang mukmin pun langsung mengatakan ini lebih berat lagi, ini lebih berat lagi. Hari ini luar biasa ujian orang beriman, ujian seneng ya. Orang ujian seneng, seneng. Masya Allah. Dengan berbagai macam perhiasan dunia, dengan berbagai macam fasilitas yang menyebabkan semakin lupa kepada Allah. Gitu. Saat ini ujiannya kadang jam 1 itu, saya balesi WA. Kalau gitu, masya Allah, dan kita hajut kok. Alhamdulillah. Ya. Maka Nabi SAW ketika menghadapi zaman-zaman yang gak karu-karuan di masa yang akan datang, faman ahabba ayyuzzaha anil nar wa yudkhilal jannah fa ta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Maka barang siapa yang ingin bebas dari neraka dan masuk surga, ketika dia mati, maka janganlah mati kecuali dalam keadaan beriman pada Allah dan hari akhir. Jadi ketika kita menghadapi zaman-zaman semacam ini, nak kamu pengen mati selamat dari neraka masuk ke dalam surga, syaratnya satu, kita harus beriman kepada Allah. Artinya apa, Pak? Mulai zaman biyen, saiki dan yang akan datang, keyakinan kepada Allah itulah yang harus kita tanamkan. Nak gak yakin buyar, Pak. Kemarin pun jelas lah. Iki ulung tak iki corona nih. Diuji kalau Gusti Allah corona. Macam-macam. Ternyata yang selamat siapa? Ya orang yang yakinnya sempurna kepada Allah. Nah, yakin mantap kepada Allah. Tidak ada yang memberi manfaat mudarat kecuali Allah. Ora bakal mati sak durunge teko wayahe ajalnya datang. Keyakinan semacam itulah yang akan membawa kepada kita keselamatan di dunia dan akhirat. Wa yu'min billahi wa yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Jadi tidak hanya beriman pada Allah, ditambah ya 6 rukun iman itu, dan Allah senantiasa memberi peringatan billahi wal yaumil akhir. Beriman kepada hari akhir. Orang yang beruntung begitu. Mereka mengira kalau orang-orang gak ada iman, Pak, naudzubillah, gak percaya terhadap hari kiamat, naudzubillah. Enten Pak sakniki. Oh, nak kiamat itu sik suwi. Ngono, Pak. Lagi ndek wingi enten ngomong teng kula ngoten. Para ahli lo memperkirakan bahwa umur dunia ini kira-kira nanti masih 5.000 tahun, 8.000, 1 juta tahun lagi pokoknya. Menurut hitungan mereka. Dari mana mereka menghitung? Dari intensitas matahari. Jadi matahari itu nanti lama-lama energinya habis. Dihitung para ahli, volume matahari itu berapa, energi yang dikeluarkan itu berapa, masa yang terlempar dari matahari itu berapa, dihitung, Pak. Ketemu sekian miliar, sekian juta tahun, engko lagi kiamat. Jari ini ngono. Ini enek si pendekatan matahari, ono si pendekatan dari bumi. Nah, pendekatan dari bumi lo cepet neh, Pak. Tapi ya hitungannya jari ini ribuan tahun meneh, jari ini ngono. Kiamat lho sik suwe, gak usah bingung, jari ngono, Pak. Ya Allah, sapa sing roh kiamat? Dalam Quran Allah sampaikan wa innas sa'ata la'atiyatul la raiba fiha. Sungguh kiamat itu pasti terjadi dan tidak diragukan kejadiannya, dan tidak ada yang tahu kapan datangnya hari kiamat. Lah kok wis wani lho ngitung kiamat kapan tekone. Niku jare ngoten.
Masya Allah. Makanya niki kita harus yakin pada Allah dan yakin akan kedatangannya hari akhir. Saora-orane Pak nak awake dhewe mati iku luwih pasti daripada usia dunia, walaupun donya sik urip tapi awake dhewe lho sing ning kene iki lho gak yakin kok 100 tahun meneh sik urip. Termasuk sing ngomong iki mungkin karek critane 100 tahun kas. Kok 100. Nabi menyampaikan a'maru ummati situna au sab'una sanatan. Umur umatku di antara 60 sampai 70 tahun. Makanya nak sing umur sudah ya iki siap-siap awon nggih. Siap niki nunggu absen. Ojo neko-neko nggih. Makane niki. Ya ngoten niku. Yakinlah pada Allah dan hari akhir. Wal ya'ti ilan nasil ladzi yuhibbu ayyuta ilaihi. Jadi berikanlah kepada manusia sebagaimana kamu senang diberi sesuatu itu. Jadi kita nasihatnya Nabi di dalam zaman yang fitnah semacam ini, nak kon niku seneng diwehi hadiah, ya seneng ngowehi hadiah. Nak kon gak seneng ngrasani wong, ya aja ngrasani wong. Kon niku nak gak seneng memfitnah difitnah, ya jangan memfitnah orang lain. Artinya ketika kita berbuat kepada orang lain, lihatlah dirimu sendiri. Kon niku nak dilakoni ngono kuwi terhadap dirimu, kamu suka atau tidak. Artinya setiap kita berbuat yang mana kalau orang lain itu senang, maka kita juga berbuat yang sama. Jadi kalau ada orang berbuat kepada kita senang, maka kita pun juga melakukan perbuatan yang sama. Tapi ingat loh ya, iki seneng sesuai dengan syariah. Nek rasane syariah ngawur, seneng ngombe. Nek ngono aku ya kudu wae ngombe. Oh buyar, gak ngono maksudnya nggih. Kalau kita seneng dibantu ya kita senenglah membantu kepada orang lain kan. Wa man baya imaman fa'atahu safqata yadihi samrata qalbihi fayutihu in istata'a. Demikian juga kalau kamu memilih seorang pemimpin dan kamu berbaiat kepadanya, memberikan tangan kamu untuk berbaiat kepadanya dengan kerelaan hati kamu, maka taatilah pemimpin itu. Jadi kalau kita sudah berbaiat kepada pemimpin, artinya secara apa namanya de jure atau de facto mereka memang memimpin kita, ya sudah. Tidak kalau di zaman sekarang ya nggak harus akadnya, baiat itu akad. Nah kalau pimpinan dalam skop kecil itu justru wajib pakai akad. Nak rabi kan akadnya. Ya berarti artinya ketika sudah seorang wali menyerahkan anaknya kepada seorang suami, maka suami saat itu berarti sudah resmi sebagai pimpinan. Maka para wanita, demikian juga anak-anak harus taat kepada suami atau kepada ayahnya bagi anak itu, yaitu dengan ikrar ketaatan. Dengan sepenuh hati, maka taatilah pimpinan kamu ini istata'a, jika kamu mampu. Jadi ketaatan kepada pimpinan sepanjang kita kuat ya. Bukan mau saya, tapi sekuat tenaga ya. Sekuat tenaga kita mentaati pimpinan. Masya Allah. Niki Pak sing bahaya lah Pak. Fa in jaa akharu yunazi'uhu fadribu unuqal akhar. Niki Pak. Kalau ada yang membangkang
terhadap pimpinan yang sudah dilegitimasi, ya, sudah dibaiat kepada seorang pemimpin. Kok ada yang fa'in ja'a akharu yunazi'u, ada orang yang mencabut baiatnya, mencabut kesetiaannya, fatlibu unuqal akhar. Niki Pak sing mboten enak. Potonglah leher mereka. Lha niki lho Pak. Makanya hati-hati ini. Hati-hati. Inilah hadis ini menjadi sisi kelam kekhalifahan zaman dulu. Sisi kelam. Makanya hati-hati. Sistem kekhalifahan kalau tidak hati-hati nanti yang terkorban sudah banyak. Mulai Imam Hanafi, justru korbannya ulama-ulama besar. Kenapa? Ini bahaya Pak. Orang yang berkuasa ternyata orangnya tidak kompeten yang berkuasa, akhirnya menggunakan dalil ini untuk membunuh lawannya. Makanya ini Pak, bukan kekhalifahan yang didulukan Pak. Yang didulukan adalah mempersiapkan mentalitas manusianya. Kalau zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, khalifahnya kualitasnya luar biasa. Kalau mau menegakkan hukum ini ya memang benar-benar orang yang kurang ajar. Lalu Abu Bakar seperti itu. Jadi khalifah digaji, gajinya apa? UMR. Siap tak nak jadi khalifah model Abu Bakar digaji UMR? Lah ngono loh, sudah digaji UMR setiap bulan, istrinya pengen masak enak, akhirnya disisihkan. Begitu disisihkan, Abu Bakar tahu. Loh, berarti lebih ya gaji kita. Kalau gitu bulan depan dikurangi ya sebanyak yang kamu jimbitkan itu loh. Khalifah, presiden, gajine UMR, jarine kakek. Nak modeling ini ki menegakkan hukum seperti ini bagus Pak. Aman jelas. Siapa yang membangkang kepada pimpinan yang modelnya macam gini, disikat, tidak apa-apa, karena pimpinannya memang qualified, berkualitas. Tapi nak pimpinannya, wah, kelakuannya bejat, mau megang hadis ini, hancurlah kehancuran yang terjadi. Makanya wingi pun disampaikan waktu ngaji tafsir, boleh Pak. Kilabu ahlin nar kan orang khawarij akhirnya dieksekusi. Dalilnya apa? Ya seperti ini dalilnya. Ya. Di dalam Quran begitu Pak. Wa ini dalil ini ya dikuatkan di dalam alat Al-Qur'an. Wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu fa aslihu bainahuma. Fa in baghat ihdahuma faqatilul lati tabghi. Jika dua orang beriman ini sudah beradu senjata, damaikan keduanya. Fa'im baghat ihdahuma, kalau salah satu dari antara keduanya enggak mau, dia ngeyel, dia membangkang pada pimpinan yang mau mendamaikan, faqatilul lati tabghi. Dia perangilah orang yang membangkang itu. Nah niki Pak, hadis niki hati-hati nggih, dipahami yang betul. Kalau enggak betul memahami hadis ini, akhirnya pemimpin nanti semena-mena terhadap rakyatnya. Penuhi dulu kualifikasi kamu sebagai pemimpin yang menjadi contoh. Bukan semena-mena, bahkan berbuat atas nama Tuhan. Nauzubillahi
Jok sampai ngoten niku. Kalau seperti itu Pak, umat Islam akhirnya datanglah yang disebutkan Nabi tadi fitnah. Wong Islam nanti justru hancur ketika umat Islam memimpin tidak dengan cara yang adil, maka yang terjadi adalah kehancuran menimpa umat ini. Bagaimana dulu umat Islam sudah berkuasa di Spanyol, habis sudah Spanyol. Gara-garanya apa? Ya seperti ini gara-garanya. Pimpinannya dia otoriter, pimpinannya bermewah-mewah terhadap harta, pimpinannya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah wis ngono ki Pak, siap-siap umat Islam akan dihancurkan oleh musuh-musuhnya. Maka Pak, secara sederhana Nabi tadi sudah menyampaikan resepnya. Di dalam kondisi yang kayak begini, iman kepada Allah dan hari akhir, senantiasa berbuat baiklah kamu kepada orang lain sebagaimana kamu senang kalau orang lain berbuat baik kepada kamu. Jauhilah kamu perbuatan buruk yang mana nanti orang lain pun kalau berbuat buruk kepada kamu, kamu tidak suka, maka kamu harus menjauhi sikap yang semacam itu. Niku mawon telu niku dicekel tenanan di zaman sakniki. Jangan kita menyakiti hati orang lain. Senantiasa berbuat kebaikan. Nak nggawa kebaikan kemana-mana Pak, kita akan memancarkan energi positif. Kalau kita kemana-mana membawa kebaikan Pak, nanti kita akan mendapatkan kebaikan juga. Sapa wonge nandur pari ya oleh Pak. Nak nandur eri ya tukule eri, tergantung kita. Maka dari itu kemana saja kita pergi senantiasa bawalah kebaikan. Nanti kebaikan itu akan kembali pada diri kita sendiri. Belum di akhirat Pak, di dunia ini sudah dibalas oleh Allah. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang datang dengan membawa kebaikan, maka Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Wah, matur nuwun. Ada benar dari Allah dan salah dari saya. Yang tercinta Allah, karek ngelakoni mawon. Nanti dilanjutkan ke depan. Demikian kita tutup dengan bentuk majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.